Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bismi Marmilaji, NPM 1200200350, di kelas 3N Manajemen SDM Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen inovatif pertemuan ke-10 tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Baik, langsung saja saya mulai. Materi yang pertama mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner et al., budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Noel Jono 2003, budaya adalah semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi itu berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencangkup yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antara pribadi, informasional, dan memutuskan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Ade dalam Daraha 2005 berpendapat anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasis pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa diubah. Sudah tertu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dan organisasi.
Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk typed knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi ketertiban langsung, pemberian dukungan dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang membebani iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Tobing 2007. Oke, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.